Halo teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial kepada teman-teman semua, yaitu bagaimana membuat tabel HTML di halaman website kita. Nah, sebelum kita masuk dalam pembuatannya, teman-teman dulu harus mempersiapkan yang namanya text editor. Nah, text editor yang saya gunakan di sini adalah Visual Studio Code. Jadi bisa juga menggunakan text editor favorit teman-teman semua. Nah, saya buka text editor saya. Nah, ini masih kosong. Nah, untuk melanjutkan langkah seterusnya yaitu kita harus membuat file HTML dulu. Nah, caranya yaitu bisa lewat file atau bisa lewat keyboard Ctrl N. Jadi saya di sini menggunakan lewat file aja, terus new file. Otomatis dia akan membuka lembar kerja baru untuk kita ya teman-teman. Nah, supaya kita lebih dimudahkan untuk melakukan pembuatan tabelnya, kita simpan dulu file ini, bisa lewat keyboard Ctrl S atau lewat file di sini Ctrl S. Lalu kita berikan nama filenya, bebas ya nama filenya. Saya buat di sini tabel dengan format .html. Oke teman-teman, kita simpan di D, terus save. Nah, setelah di save akan tampilannya seperti ini. Nah, untuk membuat tabelnya kita harus membuka dulu yang namanya tag HTML. Nah, kita tulis dulu, kita ketik dulu HTML, terus tab. Nah, kalau seperti ini dia hanya memberikan tag HTML yang sederhana ya, untuk kita nggak lengkap. Jadi kita tekan tanda seru, terus nah, maka otomatis dia akan membuatkan kita tag HTML dengan lengkap. Nah, di titel ini saya ganti dulu judulnya, kita buat tutorial membuat tabel pada tabel HTML di halaman teman-teman. Terus kita akan mengarahkan ke bawah, yaitu kita membuat tabelnya di dalam body. Caranya teman-teman, kita buka dulu tag tabel, terus tab. Tujuan kita adalah membuat misalnya membuat tabel untuk mahasiswa misalnya. Jadi kita harus buat dulu PR-nya, terus tab. Itu dimana dia adalah baris, enter lagi, di dalam PR buat PH ya, itu adalah tabel headernya. Nah, dimana kita membuat judulnya dulu, misalnya di sini saya buat nomor, lalu di bawahnya lagi buka PH nama. Oke, terus kita buat lagi di bawahnya PH, isi dengan name, terus di bawahnya lagi kita PH sesuai yang kita butuhkan ya teman-teman. Bisa juga teman-teman nambahin, saya di sini menggunakan jurusan. Oke, kita simpan. Lihat hasilnya dulu ya teman-teman. Cara melihat hasilnya yaitu klik kanan, terus open in browser. Nanti kalau misalnya nggak ada
open in browser pada teman-teman di Visual Studio Code, bisa teman-teman install extension di bagian sebelah kiri ini di browser. Nah, ini dia hasilnya teman-teman, cuman ini enggak ada tabelnya. Kita buat dulu di sini, kita buat bordernya dulu. Bordernya oke, kita buat nilainya 1 kan, lalu kita lihat lagi hasilnya. Oke teman-teman, ini udah dibuatkan dia tabelnya. Lalu kita lanjutkan mengisi tabelnya, itu dimana nomor 1, dimana kita isi nomornya, nama mahasiswa, NIM-nya dan jurusannya. Kita pergi ke bawah, di bawah TR, buka lagi TR, step, lalu enter, buka TD. Tag TD ini kita sesuaikan dengan tabel header di sini nomor, maka kita akan masukkan 1. Lalu kita buat di sini TD, kita isi dengan nama, namanya Adil, Natalius, Arifa, NIM-nya isi lagi, kita buka TD lagi, NIM-nya 17, 01, 12, 21, 11. Terus lagi kita buat jurusannya, lagi kita menambahkan jurusannya, yaitu teknik informatika. Ctrl S, lihat hasilnya teman-teman. Oke, ini sudah ditambahkannya dengan nama mahasiswa Ardi Natalius Arifa dengan NIM 17 sekian dan jurusannya teknik informatika. Nah, kita ingin menambahin mahasiswanya lagi. Kita masuk ke TR, buka lagi TR-nya, enter, buka lagi TD, isi dengan nomor 2. Ini adalah mahasiswa yang kedua, TD-nya namanya misalnya Asmarita, Harefa. Dengan NIM TD, dengan NIM ini 18 sekian. Oke, kita isi jurusannya, misalnya ilmu pendidikan misalnya. Kita tambahin lagi mahasiswanya, mahasiswa ketiga, supaya lebih gampang kita copy aja yang dari atas ini, Ctrl V, lalu kita buat nomornya mahasiswa ketiga dengan nama, ganti namanya ya. Misalnya kita buat Anton dengan NIM, kita ganti aja kita 19 di sini. Kita misalnya jurusannya teknik komputer dan jaringan. Lihat hasilnya. Oke, di sini ada terdapat 3 mahasiswa. Kita tambahin 2 lagi supaya 5. Kita copy lagi yang dari atas tadi. Kita Ctrl V.
buat tabel lagi di bawahnya Ctrl V dengan nama mahasiswa keempat. Nah, kita hapus ini, kita buat namanya misalnya Ida dengan NIM 20, jurusannya Rekayasa Perangkat Lunak. Mahasiswa kelima kita ganti nomornya, kita ganti juga namanya, misalnya Yukminar Dai. Yukminar Zai, kita kasih NIM-nya, kita ganti dengan ilmu pendidikan. Misalnya kita buat aja ilmu pendidikan, Ctrl S, terus lihat hasilnya. Oke, di sini ada 5 nama mahasiswa dengan NIM yang berbeda dan jurusan. Nah, dengan hasil tabel ini kita lihat bahwa masih ada spasi ya di sini ya. Misalnya gini, misalnya kita buat di sini di tabel, kita pergi ke tabelnya, misalnya cell spacing dengan nilai misalnya 5S. Nah, maka dia akan memberikan spasi dari tabelnya. Nah, biasanya kalau kita membuat tabel kita nggak ada membuat spasi ya, kita hilangkan aja, kita gunakan 0S, lalu kita lihat hasilnya. Nah, dia tidak akan membuat spasi lagi. Nah, ini kan terlalu dempet ya tabelnya. Nah, untuk menghindari ini supaya teksnya lebih lega, maka kita tambahin paddingnya. Kita buat di sini spasi cell padding, buat nilainya berapa misalnya 4 biasanya. Oke, agak dia udah memberikan jarak antara kolom, jadi dia tidak terlalu dempet. Atau kita buat misalnya 10 OS. Nah, ini teman-teman, ini hasilnya setelah menggunakan padding. Jadi teks yang berada di nama mahasiswa agak lumayan lega sedikit. Nah, kira-kira begitu ya teman-teman untuk membuat tabel pada HTML. Semoga dengan tutorial yang saya berikan pada hari ini teman-teman bisa memperhatikannya dan bermanfaat untuk teman-teman dalam membuat website. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa.